Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya alhamdulillah kita pada hari ini sama-sama kembali untuk melakukan tugas kita, baik ibu sebagai pendidik maupun teman-teman sebagai peserta didik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini dimudahkan dan diberkahi dan apa yang kita pelajari mudah-mudahan ada berkah untuk kita. Terlebih dahulu kita awali dulu dengan apa seperti biasa. Berdoa. Oke, siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Ya, silakan. Siapa yang bisa pimpin doa? Satu orang. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah peserta didikku untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya ke teman-teman. Di dalam pembelajaran biasanya setelah kita sudah berdoa, yang perlu kita harus ingat adalah ketika kita mau belajar, posisi kita dalam keadaan senang. Seperti Ibu katakan kemarin, kalau kita dalam keadaan senang, insya Allah apapun yang akan kita lakukan, semua akan kita merasa, oh ini bukan beban, belajar bukanlah beban. Jadi Ibu minta semuanya rileks, tidak ada yang, aduh belajar lagi. Kita usahakan untuk sesuatu yang kita kerjakan, kita senangi dulu. Insya Allah kalau apa yang kita senangi, pasti mudah kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Mau cek dulu, tadi katanya sehat, apakah yang lain semua hadir hari ini. Tolong didengarkan namanya. Fitran, Dewi, Dita, Fiara, Fitria, Ilma, Randy sehat? Sehat. Suci, Wirda, Nabila, Tisya, Muhammad Adam, Nurdiana, Afifa, Ebi, Alia, Tiara, Aisyah, Sofia. Mana Sofia? Sofia sehat? Sehat, alhamdulillah. Dwi. Oke. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya? Oke. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran apa yang kita pelajari, materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Berdiri dong, jangan main keroyok. Ibu, saya masih ingat, Bu. Siapa yang masih ingat? 1 orang? Ya, oke. Apa kita pelajari sebelumnya kemarin? Materi tentang gelombang. Oke, benarkah itu teman-teman kita belajar tentang gelombang di pertemuan sebelumnya? Benar. Kalau kita belajar tentang gelombang, Ibu mau tanya lagi. Ibu ini masa bertanya-tanya terus. Iya, Ibu hanya memastikan apakah yang kemarin itu masih diingat atau tidak. Ada belajar tidak di rumah. Kalau materi sebelumnya kita belajar tentang gelombang, ada tidak yang masih ingat? Apa itu gelombang? Yang bagaimana itu gelombang? Oke. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ibu mau tanya di sini. Benarkah itu gelombang adalah getaran yang merambat? Kalau gelombang adalah getaran yang merambat, masih ingat tidak? Ada berapa gelombang? Ada 2. Oh, 2. Apa semua 2 itu? Mekanik, elektromagnetik. 2 gelombang ini yang kita tahu berdasarkan medium perambatan dibagi atas 2. Ada yang mekanik, ada yang elektromagnetik.
Terus apa sih yang membedakan antara keduanya? Kenapa sampai ada yang namanya gelombang mekanik, kemudian ada yang dinamakan elektromagnetik? Apa yang membedakan? Kalau yang mekanik yang bagaimana? Coba yang dari sebelah sini. Kalau yang mekanik yang bagaimana? Yang memerlukan apa dia? Yang memerlukan medium perambatan. Coba kita berikan aplaus dulu supaya semangat. Ibu Lia macam tidak semangat ini atau masih rasa-rasa bantal ini. Kalau mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Kebalikannya ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Namun di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas tentang gelombang mekanik. Kita belum membahas tentang gelombang elektromagnetik. Kita hanya membahas tentang gelombang mekanik. Nah, di gelombang mekanik terbagi lagi ada 2 macam. Apa itu yang 2 macam itu gelombang mekanik? Longitudinal dengan gelombang transversal. Ada namanya gelombang yang sejajar dengan arah getarnya, ada yang tegak lurus dengan arah getarnya. Tapi dari gelombang mekanik ini ada lagi gejala-gejalanya. Apa semua gejala-gejalanya? Ada namanya refleksi, apalagi? Refraksi. Kemudian apa lagi? Ada namanya difraksi, apalagi? Interferensi. Nah, sekarang pada pembelajaran ini seperti yang Ibu informasikan di pertemuan sebelumnya, kalau kita bahas tentang kemarin kita sudah membahas tentang konsep atau teori tentang gelombang mekanik, maka hari ini tujuan apa yang harus kita capai pembelajaran dari setelah yang hari ini kita capai dalam pembelajaran itu adalah kita melakukan percobaan terkait dengan gejala-gejala gelombang, di mana di situ ada apa semua tadi? Refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Sekarang kan sudah duduk di posisi kelompok yang kemarin ya, di mana ini sudah duduk, Ibu lihat tadi sudah mulai duduk karena Ibu sudah menginformasikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Ibu lihat semua sudah duduk pada posisi pembagian kelompok yang di pertemuan 1. Ini kelompok berapa ini? 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Jadi kita akan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu bagaimana kita membuat percobaan tentang gejala dari gelombang mekanik. Setelah kita melakukan percobaan, kita mempresentasikan hasilnya. Jadi kita buat dulu percobaannya. Setelah kita buat percobaannya, kemudian kita akan sama-sama mendengarkan presentasi atau pemaparan di setiap kelompok. Nah, untuk melakukan percobaan, Ibu akan membagikan LKPD teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap apa tujuan kita hari ini. Kemudian di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan lakukan 2 percobaan. Jadi intinya kita akan melakukan percobaan tentang gejala dari gelombang mekanik yang tadi ada refleksi, refraksi, dan difraksi. Kemudian di sini untuk teman-teman memandu teman-teman untuk melakukan percobaan, di sini sudah ada prosedur kerjanya. Jadi tidak bingung lagi, aduh habis ini mau apa, habis ini mau apa. Sudah ada step by step untuk percobaannya. Jadi Ibu meminta 1 orang dari kelompok 1 ke depan dulu, ambil dulu alat yang akan digunakan. Oke, 1 orang. Kemudian cek apa semua yang dibutuhkan di situ alatnya. Ambil dulu, cek dulu nak alat bahannya yang dibutuhkan apa? Apa semua ini? Wadah, oke. Apalagi? Pewarna. Nanti pewarna hanya 1. Kalau pewarnanya hanya 1, kok solusinya kita punya 4 kelompok. Solusinya apa ini? Oh ya, kita berbagi ya. Kan habis kita tetes di dalam wadah, sebentar kita berbagi. Kemudian setelah itu air. Kalau air, bagaimana solusinya nih? Oh iya, di depan kelas kita ada wastafel ya. Jadi bisa kita ambil di situ. Kemudian apa lagi? Ya, oke, apa lagi? Oh, kardus. Apa lagi? Iya. Wadah sudah, oke, ada wadahnya. Kemudian pensil, kita boleh ganti dengan pulpen juga boleh.
Kemudian apa lagi? Air. Oke. Terima kasih, silakan ke tempatnya. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Silakan jemput alat bahan. 1 orang. Kita jemput alat bahan. Oke, ada wadah. Apalagi? Warna nanti warnanya berbagi ya. Baru apa lagi? Air. Oke, apa lagi? Batu apa lagi? Kardus. Oke. Silakan. Iya, sama-sama. Lanjut kelompok 3. 1 orang, Nak. 1 saja, Nak. Ayo. Jemput LKPD-nya, kemudian diambil alat bahan. Oke, Ebi. Semangat, Ebi. Oke, LKPD-nya ada wadah, kemudian ada kardus, air, dan sebagainya kan bisa kalau pewarnanya nanti berbagi. Oke, makasih, Ebi. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4, LKPD-nya, kemudian wadahnya, kemudian ini. Oke. Oh ya, sama-sama. Oke, sekarang perhatikan dulu. Nanti dengarkan instruksinya, baru kita mulai kerja. Nah, sekarang di tangan kalian sudah ada LKPD seperti ini, seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal tadi. Nanti ada bahan-bahan tertentu yang Ibu tidak sediakan, tapi kita punya di sini. Misalkan ada batu, kemudian ada air. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, tolong 1 orang diminta ambil air di luar, perwakilan tiap kelompoknya diisi dalam wadah. Jadi diambil juga batunya, 1 orang saja, Nak. Ada wastafel di depan toh? Oke, silakan kerjakan. Iya. Oh iya, pertanyaannya bagus sekali, Ibu. Batas mana airnya? Airnya tak terlalu penuh, Nak. Nanti sebentar kan intinya Ibu bilang hari ini kita hanya akan melihat percobaannya tentang gejala dari gelombang. Cukup lewat dari setengahnya ini saja, atau terlalu penuh. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Ambil airnya sama batu kecil saja, jangan batu besar juga. Oke, silakan. Baru kita mulai percobaan. Kalau sudah siap semua, sudah standby semua alat bahannya, baru kita mulai melakukan percobaan sesuai dengan prosedur kerjanya. Nih. Sudah? Ayo kalau sudah dipercepat supaya kita cepat selesai. Jadi waktunya kita melakukan percobaan hanya 20 menit karena kita mau masih presentasi. Kemudian di akhir kita akan membuat mind mapping. Jadi kita harus benar-benar sesuai dengan waktu yang kita porsinya masing-masing. Berarti percobaan sekian waktunya supaya semua tepat waktu. Oke. Mau jangan pakai mandi juga, so mandi ya. So marah aja orang mau ambil air ini. Oke. Semuanya sudah? Mana kelompok 2? Oke. Nah, sekarang kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Siap. Oh, oke, kelompok 4? Nah, kalau sudah siap, silakan dibaca prosedur kerjanya. Lakukan sesuai dengan prosedur kerjanya. Oke, jadi step by stepnya dilakukan sesuai dengan prosedur kerjanya. Jadi pertama kita sudah siapkan wadahnya. Pewarnanya mana? Tadi pewarnanya cuma 1 Ibu sediakan. Bisa, Babay kena baju. Hati-hati kena baju. Mana? Bukan pelan-pelan. Oh, jatuhkan itu. Jadi, kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, tolong dikonfirmasi ya. Ibu, apa maksudnya prosedur yang ke sini? Silakan, biar coba sedikit saja. Belum kasihan. Oke. Tidak lama ya? Oke. Apa karena ini? Udah?
Mari Ibu bantu. Oke, silakan kalau sudah dilakukan sesuai dengan prosedur kerjanya. Oke. Hati-hati tumpah di buku. Iya. Iya, silakan ya, diaduk lah supaya merata dia punya merata dia punya warna. Sebenarnya pewarna di sini hanya untuk supaya lebih jelas kita melihat arah gelombangnya saja. Jatuhkan. Jadi jatuhkan. Iya, sorry. Minta maaf, salah pengetikan itu. Jadi jatuhkan. Oh iya, maaf. Karena beda kata, beda juga maknanya. Jatuhkan pelan-pelan. Supaya tujuannya teman-teman bisa mengamati. Sesuai dengan prosedur kerja, nak. Sesuai dengan prosedur kerja. Baca sesuai prosedur kerja. Dibaca sesuai prosedur kerja. Diamati begitu teman-teman menjatuhkan batunya, diamati. Coba teman-teman perhatikan dulu sini. Halo. Coba belum ada yang mengerjakan supaya informasinya didengar semua ya. Nah, tadi kan Ibu katakan coba dilakukan sesuai dengan prosedur kerjanya. Itu satu. Yang kedua, ketika kalian sudah melakukan percobaan, diamati. Tadi kan dibilang setelah teman-teman siapkan wadah, isi air, kemudian dijatuhkan batu pelan-pelan. Tujuannya apa? Supaya bisa gelombang yang terjadi pada air itu bisa diamati. Jadi setelah dijatuhkan batu, dilihat, diamati apa yang terjadi. Karena kita ingat kembali tujuan kita hari ini melakukan percobaan untuk gejala gelombang mekanik. Supaya kita lihat, oh ini loh yang namanya refleksi, ini loh namanya refraksi, ini difraksi. Itu tujuan dari percobaannya. Oke? Jadi kalau dijatuhkan batu, perhatikan, oh ini yang terjadi. Karena nanti di bagian akhir teman-teman akan menuliskan hasil dari percobaannya. Oke, silakan dikerja. Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Kalau ada prosedur yang tidak dipahami, langsung dikonfirmasi. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya Afifah. Di situ, di dalam prosedur kerjanya, setelah kita menjatuhkan batu, kemudian kita diminta memasukkan kardus. Kardus ini Ibu dibuat bagaimana Ibu? Dikasih begini modelnya, karena ini kan dibentuk. Bentuk ini fungsinya hanya untuk membuat celah. Jadi dibuat seperti ini, dikasih begini. Kasih masuk begini. Hanya kita fungsinya kenapa dibentuk seperti ini kardusnya? Untuk supaya ada celah. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Ya ada ya? Oke, kalau nanti dalam perjalanannya setelah sementara melakukan percobaan, kalau ada yang tidak dipahami silakan dikonfirmasi. Lanjut. Kita Ibu beri waktu 20 menit. Diamati, begitu dijatuhkan batunya langsung diamati. Oh, apa yang terjadi? Hati-hati karena di bukunya airnya. Apa yang terjadi? Coba lihat apa yang terjadi. Atau terlalu besar batumu, nak, tidak sesuai dengan ininya. Coba satu orang ambil batu yang agak lebih kecil lagi supaya tidak terlalu ini, karena kurang airnya toh. Kalau misalkan tidak membentuk gelombang, coba cari batu yang lebih kecil, karena itu akan berpengaruh. Airnya kan cuma sedikit. Jadi kalau mau dijatuhkan batu tidak terlalu ini. Iya, benar. Coba agak kecil batunya. Kalau terlalu besar batunya biasanya tidak kalau besar batunya. Mana tadi, nak?
Oke, sudah dapat? Oke. Lihat. Nah. Ini mau dia coba kasih jatuh sudah. Oke. Oke. Lihat mana yang lebih gelombang. Kemudian lakukan percobaan yang kedua. Oke? Sudah ada yang sampai Oke. Dijatuhkan di sini satu. Nanti lihat DP gelombang akan melalui celah sempit ini. Iya, itu maksudnya. Sebenarnya lebih bagus dia kalau pakai pipet. Kalau pipet kan diteteskan air lebih jelas. Diamati lagi. Iya. Biar bagusnya pakai pipet sebenarnya. Kalau pakai pipet kan tetesannya cuma sedikit kan, jadi kentara dia punya gelombang kalau jatuh air di permukaannya. Hati-hati karena bukunya ada air. Sudah? Kelompok 1 ada masalah? Ya ada ya. Sudah tadi ya? Bisa juga ya teman-teman tambahkan dia punya. Iya, kemudian ini juga kan? Oke, kelompok 2 ada masalah? Tidak ada. Oke, aman. Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada masalah. Ada masalah? Tidak ada. Oke. Jadi kan di situ setelah teman-teman melakukan percobaan, di LKPD-nya kan ada hasil percobaan. Jadi di sini di kolom hasil percobaan 1, silakan ditulis uraiannya apa yang kalian amati. Setelah itu di percobaan kedua diamati juga, baru tuliskan hasilnya di bagian hasil percobaan kedua. Silakan tuliskan di dalam tempat yang disediakan ini percobaannya, tuliskan apa yang kalian amati, kemudian disimpulkan apa ada hasil dari percobaannya. Ibu kasih waktu 20 menit karena setelah ini kita masih di satu lagi, kita buat mind mapping tentang materi yang kita pelajari. Ada masalah, Baby? Tidak? Kalau ada masalah silakan dikonfirmasi. Ibu, ini saya belum paham di bagian sini, Bu. Masih bang. Oh iya, oke. Oke, thank you.
Nah, percobaan kedua, di situ kan adalah alat dan bahan. Kita hanya butuh wadah, air sama pulpen. Kemudian kita amati di percobaan yang kedua. Ini kan percobaan satu kan kita mengamati. Sebenarnya dia pakai pipet memang lebih bagus. Hujan. Iya, nanti sebentar selesai ini baru kita presentasikan apa hasil yang kita amati. Nanti ditambahkan lagi, tanya teman-teman kira-kira kan ini kerja tim namanya kan. Jadi masing-masing didiskusikan. Kan yang menurut Ebi kan pasti tidak sama menurut ini kan. Diskusikan bagaimana dia punya ini. Iya, dia kalau pakai pipet sebenarnya bagus. Bohong badang. Hati-hati karena bukunya. 7 menit lagi waktunya. Silakan masih ada percobaan kedua. Ya, sudah percobaan kedua sudah? Yang memasukkan pulpen di dalam wadah? Sudah. Oke. 3 menit lagi Ibu kasih waktu. Baru setelah selesai dari sini, karena kita selesai melakukan percobaan, kita diminta untuk mempresentasikan. Sudah kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Oke. 1 menit lagi. Kelompok 4 sudah selesai? Oke. Kelompok 2. Kayaknya Ibu lihat kelompok 2 masih serius ini. Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Silakan dituliskan apa yang teman-teman amati dan simpulkan dari percobaan yang kalian amati tadi. Kenapa? Nah? Oke. Coba seandainya kalau kita balik bagaimana dia punya? Nah, kita balik. Oh, agak rendah airnya, tidak cukup airnya. Harusnya airnya sampai melewati situ. Sama sebenarnya yang intinya ini dibuat seperti ini hanya untuk membuat celah. Itu saja fungsinya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sedikit lagi? Kelompok 1 sudah?
Oke, waktunya selesai. Sudah selesai? Sedikit lagi. Kita tunggu sedikit lagi, kata. Minta kelompok 2 minta waktu sedikit lagi, Bu. Soalnya kelompok 2 masih mencurahkan dia punya hati ketika tadi mengamati ini. Sudah? Oke, kalau sudah silakan perhatikan lagi ke sini. Kelompok 4 sudah? Sudah? Oke, kita selesaikan. Sebentar kita punya lagi. Sudah selesai? Sudah ya? Oke. Sekarang semua perhatikan ke sini. Halo. Halo. Coba berdiri dulu, Dan. Coba berdiri dulu semuanya. Ibu Yesus tidak fokus ini. Coba berdiri semuanya. Oke. Sekarang perhatikan, tolong dijauhkan dari itu airnya itu jangan sampai dapat sentuh tumpah di bukunya teman-teman. Sekarang kalau ibu bilang apel, silakan perhatikan kelompok 1. Kalau ibu bilang apel, silakan pinggulnya ke kanan. Apel. Anggur ke kiri. Kemudian alpukat ke depan. Oke, sudah siap? Kalau ibu bilang apel ke kanan ya. Apel ke kanan. Anggur. Alpukat. Ulang. Oke. Perhatikan, kalau ibu bilang apel berarti pinggulnya kemana? Kanan. Kalau ibu bilang anggur? Kiri. Kalau ibu bilang alpukat? Ke depan. Oke. Fokus. Suatu hari, ibu berjalan ke sebuah minimarket. Ketika tiba di depan minimarket, ibu mengambil sebuah keranjang yang rencananya ibu akan membeli buah. Nah, sampai di sana ibu melihat buah yang warnanya merah. Ternyata buah itu adalah buah apel. Kemana apel? Setelah ibu mengambil 2 buah apel, ibu lagi berjalan melihat ada buah yang segar sekali. Ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ada juga yang warna merah. Ternyata itu adalah buah anggur. Tapi sebelum ibu ke minimarket, ibu teringat bahwa adik ibu memesan buah yang warna hijau kulitnya. Itu biasanya agak besar buahnya. Itu ternyata buah alpukat. Sudah di keranjang ibu sudah ada 3 buah. Ada buah apel. Kemana apel? Kemudian ada buah anggur. Dan ada buah ketiga, ada buah alpukat. Kita bertepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Silakan teman-teman duduk kembali. Sudah siap untuk presentasi? Are you ready? Ready. Kalau bilang semuanya sudah ready, sekarang ibu tidak mau tunjuk siapa duluan, tapi ibu mau lihat siapa yang berani duluan tampil mempresentasikan hasil percobaannya. Coba, kelompok mana? Ibu tidak, kalau kemarin ibu mengurutkan. Oke, kelompok 3, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan dibacakan saja apa hasil percobaannya. Satu orang mohon yang membaca berdiri ya. Boleh berdiri? Oke, bisa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 memperkenalkan kami dari kelompok berapa, kemudian membacakan hasil percobaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi percobaan tadi. Percobaan 1 dan Percobaan 1, gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media penghalang yang keras. Refleksi. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melalui celah sempit. Kesimpulan percobaan 2.
terjadi karena sinar yang datang dari medium logam ke medium papan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 sekali lagi. Sekarang, Ibu mau beri kesempatan kelompok mana lagi? Oh, kelompok 1. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1. Tolong yang lain diperhatikan ya. Siapa tahu ada yang beda diamati. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai gelombang mekanik. Yang pertama, di percobaan 1 ada terdapat 2 poin. Yang pertama, ketika batu dijatuhkan ke dalam wadah air, maka terjadinya gelombang pemantulan atau refleksi. Itu terjadi karena ketika gelombang dapat dipantulkan dan mengenai media penghalang yang keras, maka terjadinya proses refleksi. Oke, lanjut. Poin kedua yaitu ketika kardus bercelah diletakkan di dalam wadah dan dijatuhkan batu ke dalam wadah, maka terjadinya proses difraksi yang terjadi karena gelombang melalui celah sempit. Yang percobaan 2 yaitu terjadinya proses pembiasan karena pensil yang dimasukkan ke dalam wadah air yang terlihat seperti pensil yang patah. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, setelah kelompok 3 sudah, kelompok mana lagi yang bersedia? Oke, kelompok 2. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Oke, kita dengarkan sama-sama. Kita simak sama-sama apa hasil dari percobaan teman-teman dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jadi hasil presentasi kami tentang percobaan tadi yang pertama yaitu terjadinya gelombang refleksi atau pemantulan pada saat menjatuhkan batu ke dalam wadah yang berisi air. Di percobaan kedua yaitu terjadinya getaran gelombang pada saat menjatuhkan batu ke dalam wadah yang berisi air melalui celah kardus yang dibuat dan dimasukkan ke dalam wadah. Dan percobaan kedua yaitu adanya pembiasan yang terjadi antara pena yang terendam dalam air dan pena yang tidak terendam dalam air. Oke, kita berikan aplaus dulu. Dan yang terakhir, jadi yang terakhir itu tidak punya pilihan. Dia yang terakhir. Oke, silakan kelompok 4. Satu orang membacakan hasil percobaannya. Berdiri, dibacakan hasil percobaannya. Oke, satu orang perwakilannya. Biasanya kalau yang terakhir begini, kalau pembarol itu datang terakhir ini. Ayo kita lihat. Silakan kelompok 4. Dibacakan hasil percobaan dari yang diamati tadi. Kesimpulan percobaan 2 yaitu terjadi karena sinar yang datang dari medium logam ke medium. Oke, yang percobaan kedua sudah. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan hasil percobaan dari masing-masing kelompok. Pada percobaan 1 ketika batu, kelompok 2 perhatikan ketika batu kita jatuhkan ke dalam wadah yang berisi air, di situ akan terjadi sebuah gelombang ya. Gelombang yang teman-teman katakan tadi bahwa ketika gelombang itu terjadi dan menubruk dari medium yang keras ini, itu terjadi apa teman-teman? Refleksi atau refraksi? Refleksi karena adanya pemantulan. Kemudian setelah kita memberikan celah, kita jatuhkan lagi batunya. Gejala apa yang terjadi? Difraksi. Kemudian di percobaan selanjutnya ada wadah, kita letakkan pulpen kita. Ada yang mengatakan tadi, Ibu, pulpennya terlihat patah. Ternyata itu merupakan gejala dari sebuah gelombang. Itu termasuk gejala apa? Pembiasan atau yang disebut dengan refleksi. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang
Selanjutnya sebelum kita lanjut ke proyek selanjutnya, Ibu minta alat praktikumnya ini, alat percobaannya dibawa dulu di luar supaya nanti jangan sampai ketika kita melakukan proyek selanjutnya akan tumpah di anunya teman-teman. Satu orang di ini dulu, dikasih keluar dulu itu nak. Ditaruh di luar dulu airnya. Jangan sampai sebentar ketika teman-teman lakukan proyek ada lagi yang ini. Ada lagi yang tumpah. Taruh di luar saja nah, dibuang airnya nah. Dibuang saja airnya, sudah tidak dipakai juga airnya. Nanti dimasukkan di sampah sampahnya. Oke. Kita tunggu dulu ya. Setelah mereka kembali baru kita lanjut ke proyek selanjutnya. Sudah? Oke. Thank you. Oke, terima kasih. Satu kelompok lagi kayaknya. Oke. Silakan. Oke. Sudah? Biar saya cerita Papa. Taruh Jonathan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke proyek yang kedua. Kita akan membuat mind mapping. Pernah dengar kata mind mapping? Kalau Google Map pernah dengar? Pernah ya? Kalau Google Map itu biasa untuk apa? Melihat peta ya? Kalau mind mapping apa? Mind itu apa? Apa itu mind? Pikiran ya? Iya, mind itu pikiran. Mapping berarti peta. Berarti kita membuat peta pemikiran. Untuk apa? Untuk kita memetakan hasil dari apa yang kita ketahui tentang materi tentang gelombang. Jadi seperti yang di awal tadi, Ibu minta perwakilan kelompok satu orang. Ke sini, ayo ke sini. Ambil bahannya. Ambil kelompok satu. Kelompok satu ambil spidolnya, ambil ininya. Ambil guntingnya. Pilih dua warna yang diambil dari situ. Dari warna di spidol itu. Warna apa maunya? Ambil saja mana-mana. Dua. Oke, setelah itu kelompok 2 mana? Kelompok 2, 1, 2, 3, ambil sini 2 warna. Terserah warna apa yang bisa membantu nanti kalian mau buat itu mind mapping. Oke. Lanjut kelompok 3. 1. Oke. Kemana Ibu P? Lempar. Oh iya. Kemudian ambil 2 situ nak. Kemudian itu kelompok. Ambil sini nak. Ambil spidolnya 3. 3 di situ. 3. 3 di situ ambil. Oke. Udah? Warna biru. Oke. Silakan kembali ke tempat. Perhatikan dulu. Sebelum kerja, Ibu kasih dulu dia punya cara kerjanya bagaimana. Tadi kan Ibu bilang Randy, kita akan membuat mana Randy? Oh iya, masih fokus berarti Randy. Kan ini Ibu sediakan karton. Nah, karton ini kita akan buat mind mapping, di mana isi dari mind mappingnya tentang materi yang kita pelajari. Ibu sudah membekali teman-teman dengan lem, dengan gunting, spidol. Nah, sebentar silakan teman-teman berkreasi sekreatif mungkin. Membuat mind mapping tentang materi gelombang. Jadi, mau bentuk-bentuk apapun silakan bebas. Yang penting teman-teman lakukan di dalamnya ada memuat tentang materi tentang gelombang. Mau dibuat seperti apa modelnya, harusnya sebenarnya bagusnya pakai Canva. Namun kalau Canva itu harus pakai support jaringan kan? Sehingga mati lagi ke jaringannya, kalau bermasalah susah lagi teman-teman buat. Jadi Ibu hanya berinisiatif sediakan alat bahan yang sederhana, kiranya bisa membantu teman-teman untuk membuat mind mapping. Jadi Ibu bagikan kertasnya, yang silakan mulai kerja, yang sudah punya bahan silakan mulai kerja.
dibuat mind mappingnya. Oke deh, silakan dikerja. Ada lagi yang kurang bahannya? Ya ada ya. Oke, silakan dikerja. Iya, tentang gelombang mekanik. Boleh pakai spidolnya, Ibu sudah sediakan spidolnya, boleh ditulis pakai spidol supaya lebih jelas tulisannya. Kamu ada warna hitam di situ? Ya ada toh? Kamu ada warna hijau. Mau yang mana ini? Hijau. Oke. Mau yang mana ini? Warna yang mana mau? Ini. Oke, kamu tuh ya pilihan. Oke, silakan. Digulung ulang dari belakang supaya bisa ini. Silakan dibuat, ditulis dia punya isi di dalam tentang gelombang. Kok? Harus ini. Ditulis dulu baru dibentuk-bentuk. Terserah sekreatif teman-teman. Ibu yakin teman-teman lebih kreatif dari Ibu. Iya. Boleh ditulis di sini baru digunting kan, kurang ditempel-tempel kok. Itu gunanya itu, yes. Itu gunanya. Kurang teman-teman bentuk-bentuk saja. Pokoknya tentang gelombang, materinya tentang gelombang. Apakah tentang pengertian gelombang, macam-macam gelombang. Yang intinya yang Pak teman-teman simak pelajaran materinya. Silakan. Penting tentang gelombang. Ini juga boleh dimasukkan. Harus gelombang mekanik karena kita bahas tentang gelombang mekanik. Berarti kalau orang percayakan nggak bagus begitu itu pengakuan itu. Teman-teman lihat teh. Ini pokoknya sekreatif teman-teman lah. Bias cewek-cewek juga kreatif itu ya. Oke. Tuh. Kreatif kan? Kan diisi-isi saja materinya di dalam. Gue udah mau gambar ini, Bu. Ini Papa kan orang berkreasi sendiri. Iya, tidak secantik yang intinya. Ya intinya dalam ini memberi informasi. Mind mapping ini memberi informasi, cuma dibuat seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke, sudah paham toh? Oke, thank you. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ya? Kelompok 1? Tidak ada. Oke. Misalkan semua berpartisipasi. Namanya kelompok itu adalah tim. Namanya tim tidak ada yang paling hebat. Semua sering kerja sama. Jadi satu ada yang bentuk DP pola, satu yang menulis, satu yang lem. Jadi semua punya fungsi.
Dibagi-bagi kelompoknya. Ada yang bikin pola, ada yang menggunting, ada yang menulis. Jadi bagian tengahnya ini nanti dibuat gelombang mekanik. Atau terserah, sekreatif kalian lah. Sekreatif kalian. Apakah mau buat polanya dulu baru ditulis, atau ditulis dulu baru dibuat pola, terserah. Mana-mana. Bagaimana kurang berlatih baca terus, jadi jarang menggunakan ini. Terserah teman-teman bikin dulu polanya, baru tulis mana-mana. Kalau ibu bagusnya buat dulu polanya, begitu bentuk-bentuknya, baru tulis. Itu lagi. Setiap orang punya kerjanya masing-masing. Terserah, pokoknya mana-mana mau dibuat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena bajumu nak, mana penutupnya sayang? Ini boleh di sini ya. Ini juga kalau kamu isi dalamnya. Karena baju.
Pokoknya intinya mind mappingnya berisi informasi tentang materi gelombang. Longitudinal, transversal, Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit. Waktunya 10 menit. Intinya mind mappingnya berisi informasi tentang materi gelombang. Kayaknya Ibu Lia macam kelompok apa ini galau. Kenapa? Setiap orang mau DP kreatif masing-masing. Iya, sampai berapa gue bisa sambunyi le.
Ibu lihat lantaran dia punya tema tentang gelombang, semua deh pinggir-pinggir itu gelombang semua. Iya, bagi tugasnya. Siapa yang menulis, siapa yang buat pola, siapa yang mau tempel-tempel. Nah, atau yang menggunting, supaya kan begitu. Namanya kelompok itu tim. Kalau orang main bola tidak semua jadi penyerang. Harus ada orang yang di back. Harus ada juga yang di cadang. Oh, usahakan jangan cadang main lah supaya dapat poin. 8 menit lagi. Supaya kantar alas dengan ini, alas dengan itu ya, kertas putih begitu supaya kantar dia punya tulisan toh, gitu deh. Itu bagus tulisannya Suci ini deh, rapi tulisannya. Oh iya, identitas kelompok, iya benar. Jangan lupa identitas kelompoknya. Ditaruh kelompok berapa. Oke. Enam menit lagi waktunya.
5 menit lagi. Ibu bilang tadi, kalau habis ditulis, ada yang menulis, ada yang bikin pola, ada yang buat tempel, supaya semua cepat selesai. Kalau kerjanya sama-sama pasti cepat selesai. Gunting, ada yang menggunting, ada yang menempel. Itu dari tadi, Mama. Dia ragu menulis. Itu jadi. Kurang digunting, buat siapa yang buat tempel-tempel di sini. Oke, 4 menit lagi. Sudah selesai. Kita langsung menyajikan hasil dari mind mapping. Ya, langsung tempel. Supaya ada yang buat tempel, ada yang menulis.
Ya Allah. Anarkis ini apa gunting ini ya? Kau punya mana sudah kata tempel? Mana informasi lain? Dia apa? Oke, 2 menit lagi. Tas selesai, 2 menit lagi. Ayo, go. Ya. Oke. 1 menit lagi.
puluh 29, hitungan ke 1 sudah selesai ya. 28 27 26 25 24 23 22 21 20 20 19. Ibu boleh pinjam ini gunting besarnya? Boleh Ibu. Ini agak besar guntingnya deh. Saya mati kok pakai itu. Ini agak besar nih. Oke. Baku ban. Ini anunya, guntingnya. Kalau kecil itu. 17. 16. Hitungan ke 1 sudah selesai ya. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Ibu kan sampai bilang hitungan ke 1 baru selesai. 9. 8. Hitungan ke 1 sudah selesai ya. 7. 6. 5. 4. 4. Langsung dibersihkan juga atas mejanya ya. Dirapikan atas mejanya.
Langsung dirapikan atas mejanya. Tiga. Dua. Satu. Selesai. Oke. Silakan di tempatnya masing-masing. Sudah? Kelompok 4 sudah selesai. Pokoknya sampai di mana selesai pekerjaannya di situ saja, Nak. Oke, sudah semuanya? Halo teman-teman. Halo. Halo, halo, halo. Ada tiap suara ini. Kelompok 3 kayaknya Ibu dengar suaranya. Halo. Oke, silakan duduk di tempatnya. Kita kerja semampu sampai di mana kemampuan kita. Jadi ukuran sempurna, bagus tidak bagusnya itu semuanya relatif. Jadi tidak ada yang bilang, oh ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Itu semuanya relatif. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan. Teman-teman, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Aman. Kelompok 3? Kalau sudah tuh senyum dong. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Oke. Kelompok 4 di mana lagi terakhir? Kurang tempel? Iya, oke. Kalau sudah, Ibu minta satu kelompok memperlihatkan dan mempresentasikan hasil mind mappingnya. Satu kelompok saja yang mau memperlihatkan. Oke, kelompok 1 mungkin siap? Oke, siap. Silakan satu orang berdiri dipegang, baru satu yang membacakan hasil mind mappingnya. Oke, siapa yang mau pegang, mau perlihatkan? Supaya teman-teman lihat, bukan untuk membandingkan, tapi setiap kita punya kreativitas masing-masing. Oke, silakan. Ini hasil mind mapping dari kelompok, lihatkan sama teman-teman. Kelompok 1, silakan dibacakan di dalam mind mappingnya apa? Apa semua informasinya? Jadi maaf itu tadi kita salah sebenarnya ini cuma kelompok. Oh iya, silakan. Silakan. Ini hasil dari kami dari kelompok 1. Ini adalah judulnya gelombang. Ini pengertian gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian? Ini gelombang terbagi atas dua, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke. Gelombang mekanik itu terbagi 4, yaitu ada refleksi, refraksi, difraksi, dan diffraksi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk ini, untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 mau memperlihatkan hasil mind mappingnya? Oke, kita beri terakhir untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2, silakan dibacakan hasil mind mappingnya. Diperlihatkan ke teman-teman, kemudian dibacakan apa hasilnya di dalam. Oke, semua teman-teman lihat. Kelompok 4 lihat mind mappingnya teman yang dari kelompok 2. Oke, silakan dibacakan apa-apa yang informasi yang bisa kita dapatkan dari mind mapping teman-teman. Oke, silakan. Jadi ini adalah hasil kerja kelompok kami tentang mind mapping gelombang. Iya. Nah, di sini kami membuat beberapa informasi yang pertama ada pengertian, yaitu gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruangan, Pak. Oke, kemudian? Ada mekanik terbagi menjadi dua macam, yaitu ada mekanik, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membentuk medium untuk perobatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membentuk medium untuk perobatannya. Oke. Yang ketiga yaitu adalah jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang itu terdiri dari dua macam, yaitu gelombang longitudinal atau gelombang transversal. Oke. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat gelombang adalah refleksi, Refraksi, difraksi, sama interferensi. Oke. Ya, kita beri aplaus dulu dah. Oke, teman-teman, itulah hasil dari pemaparan mind mappingnya kelompok 4.
Mungkin tidak semua sudah selesai membuat, namun tidak semua bisa presentasi karena mengingat waktu kita sudah mau selesai, karena sudah ada pembelajaran berikut lagi. Jadi insya Allah dipelajari lagi. Adapun teman-teman perhatikan dulu ke sini, apa hal yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Sudah 2 pertemuan, materinya tentang gelombang. Gelombang apa yang kita pelajari? Gelombang mekanik. Kemudian terbagi 2 macam, ada transversal dengan longitudinal. Kemudian di pertemuan ini kita sudah belajar untuk membuat percobaan tentang gejala dari gelombang, baik secara refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Nah, tibalah kita di akhir pembelajaran. Semoga apa yang dipelajari bisa bermanfaat, bukan tentang berapa capaian yang Anda capai, tapi bagaimana proses dan kerja Anda ketika mencapai sesuatu. Tingkat sempurna, tingkat bagus, dan tiganya suci, semua orang punya standar yang berbeda-beda. Jadi tidak usah rasa minder, saya punya hasil tidak terlalu bagus. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Dan setiap orang juga kemampuannya tidak sama. Ada yang bisa bagian seni, ada yang bisa bagian perhitungan, dan semua kita pasti setiap orang yang terlahir itu punya potensi masing-masing. Begitupun juga siswa, tidak ada yang merasa, saya tidak mampu. Apalagi ada yang mengatakan tadi, saya ini bodoh. Tidak ada siswa yang bodoh, nak. Hanya saja mungkin dia belum menemukan guru yang tepat untuk menyampaikan ke dia. Jadi belajar saja sesuai dengan teman-teman pacu. Potensi di mana saya yang paling itu yang dikembangkan. Karena itu bakal jadi teman-teman nantinya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini semoga punya manfaat dan itu bernilai pahala untuk kita, karena belajar ini merupakan salah satu bentuk ibadahnya kita juga. Oke, sama-sama kita akhiri dengan doa. Untuk terakhir Ibu Pandu, doanya semoga apa yang kita pelajari hari ini punya berkah untuk kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu akhiri, mohon maaf kalau ada mungkin hal-hal yang kurang berkenan, mungkin menyinggung teman-teman, Ibu mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semua dan alhamdulillah. Oke.